Halo semuanya, balik lagi di channel Trader Retail, channel yang khusus membahas saham-saham di Bursa Efek serta menganalisanya secara objektif. Kali ini kita akan membahas ya salah satu saham yang memang menjadi saham sejuta umat, yaitu saham Antam ya teman-temannya. Karena ya memang saham ini juga di beberapa bulan yang lalu menjadi saham yang sangat digandrungi oleh sebagian besar investor ataupun trader ya teman-temannya. Oke, terutama ya trader-trader baru yang mungkin bisa dikatakan baru berkecimpung di pasar modal setelah masa corona merebak gitu ya. Di samping juga selain Antam juga ada saham BRIS yang kemarin sempat menjadi ya saya katakan saham juta umat lah gitu ya teman-teman. Oke, jadi kenapa saya mau membahas Antam lagi ya? Pertama memang satu, pasti banyak teman-teman yang paling tidak punya Antam di portofolionya, itu satu ya. Yang kedua, saya merasa bahwasannya mungkin 1 bulan terakhir ini ya, 1 bulan sampai 1,5 ya, setengah bulan sampai 1 bulan terakhir ini, Antam menjadi sangat menarik teman-teman ya. Kenapa Antam menjadi sangat menarik? Karena asing memborong saham ini secara besar-besaran gitu teman-teman. Oke, nanti kita akan bahas satu persatu lah gitu ya terkait saham Antam ini. Oke. Nah, mungkin pertama kita bisa mulai dulu dengan membahasnya dari segi analisa teknikal ya. Jadi kita akan kupas secara dalam ya. Pertama dari segi teknikal, lalu yang kedua kita akan juga kupas secara bandarmologinya ya. Jadi kita supaya dapat gambaran utuh terkait saham Antam ini ke depannya. Nah, secara teknikal ya, kalau kita lihat saham ini sebenarnya selama 2 minggu terakhir itu cenderung bergerak sideways kecil ya. Bergerak sideways itu di area di kisaran sini ya. Di kisaran 2960 2970 ya. Sampai area 2670-an gitu atau sini. Bentar ya. Oke. 2690 gitu. Kurang lebih di situ ya, 2690 hingga nah 2970 ini kayaknya nih ya. Mana yang pas, yang pas. Oke lah, kurang lebih gitu ya. Jadi 2690 hingga 2970. Jadi range harganya sekitar 300-an plus minus gitu ya. Sekitar 300-an plus minus. Oke, dia bergerak dalam sideways kecil ya. Sebenarnya ini cukup baik lah ya karena memang Antam butuh istirahat dulu dan nanti memang Antam sedang dalam fase akumulasi besar yang oleh asing. Ya, nanti kita akan bahas juga ya. Makanya harganya cenderung bergerak sideways kecil ya. Kalau kita lihat pattern sebelumnya ya, untungnya Antam tidak jadi bergerak dalam tidak jadi melanjutkan bearishnya ya gitu. Kenapa? Karena kalau secara teknikal kita di sini melihat ada pola yang kita sebut dengan pola rising wedge. Nah, gitu ya. Jadi rising wedge ini kebalikan dari pola falling wedge. Kalau falling wedge itu adalah pola untuk bullish continuation, maka pola rising wedge ini adalah pola untuk bearish continuation karena Antam di sini sudah bearish ya. Jadi ketika dia breakdown di sini saya sempat khawatir ya kemarin di tanggal 16 Februari ya, ketika dia breakdown dari pattern rising wedge-nya, saya sempat khawatir bahwasanya Antam akan mengikuti pattern ini ya dan dia akan turun ya, karena kalau turun bisa saja nanti sesuai targetnya ya, maka penurunan Antam bisa sampai sini. Tuh, sekitar 1600-an kalau mengikuti pattern dari rising wedge gitu. Tapi untungnya enggak ya, Antam tertahan di support 2690-an ya hingga 2700 dan retrace lagi ke atas ya, terpantul ke atas ya, tetapi memang sayangnya di sini dia tertahan lagi di support kecil area 2970 dan dia pullback lagi ke bawah ya. Jadi memang minggu depan sih kemungkinan kalau kita lihat secara teknikal Antam akan uji support ya. Jadi Antam akan testing support lagi di level 2690-an. Mudah-mudahan tidak sampai jebol ya, karena kalau kita lihat hari Jumat kemarin pun saham Antam ini tertahan di garis EMA
tertahan di garis EMA 21 ya, tertahan di garis EMA 21 dan dia retrace lagi ke atas, cuman memang dia juga terpentok di garis EMA 13. Jadi ya memang seperti yang saya katakan, Antam bergerak dalam posisi sideways kecil gitu teman-teman ya. Oke, nah tadi kan udah saya sampaikan nih, Antam bergerak dalam posisi sideways kecil, area range-nya itu di 2690 hingga 2970. Kalau misalnya dia breakdown, kita mulai dari breakdown dulu ya. Maka target selanjutnya dari saham ini akan berada di kisaran 2500. Nah, 2500 itu di sini juga menjadi area yang bisa kita katakan support cukup kuat ya, karena di sini ada beberapa candle yang mengkonfirmasi area ini sebagai area support. Lalu yang kedua juga area 2500 ini adalah area support psikologis gitu teman-teman ya. Area support psikologis dari saham secara umum gitu ya. Oke, itu yang pertama. Kalau misalnya nanti 2500 ini jebol, meskipun saya ragu ya, meskipun saya ragu 2500 ini jebol, tapi andai kata dia jebol, maka ya udah Antam akan terjun bebas ke 2000 ya, ke 2000 di area support psikologis berikutnya gitu teman-teman ya. Oke, itu untuk supportnya. Lalu bagaimana dengan area resistennya? Untuk area resisten sendiri, kalau Antam berhasil breakout dari 2970, saya tidak melihat ada resisten yang cukup kuat lagi ya setelah dari sini, maka target selanjutnya dari Antam adalah area all time high-nya ya, bukan all time high sih, tapi highest price yang terbentuk sejak kenaikannya yang cukup signifikan gitu ya. Jadi target resist terdekatnya kalau dia berhasil breakout dari 2970, maka Antam akan menuju ke area 3300-an gitu teman-teman ya. Jadi kalau udah breakout nanti 3300 ya udah gampang sih, selanjutnya tinggal ke 3500, dan tentu target resist kita berikutnya ada di resist psikologis ya, di area 4000 gitu ya. Oke, itu untuk analisa dan juga mungkin sekaligus bisa menjadi trading plan juga lah ya buat teman-teman yang belum masuk Antam misalnya dan tertarik, nanti bisa wait and see saham Antam di kisaran 2700-an udah bisa tuh ya. Silakan wait and see Antam di 2700-an kalau baru mau masuk gitu ya. Karena ini posisi sekarang 2840 itu masih di tengah-tengah. Kita nggak tahu dia mau testing support atau dia mau langsung testing resistnya. Itu yang kita belum tahu ya. Oke, karena kalau kita lihat area 2970 ini cukup kuat gitu, karena ini beberapa kali retest itu gagal terus breakout gitu ya. Oke, jadi sih kalau saya menyarankan kalau ada yang baru mau masuk, wait and see dulu aja ya, tunggu dia masuk ke 2700-an, teman-teman bisa antri beli gitu ya. Antri beli saham Antam gitu. Itu secara teknikal. Lalu bagaimana kalau kita lihat secara bandarmologinya nih ya. Nah, saya udah pernah sampaikan di video sebelumnya bahwasanya Antam itu diborong dengan asing gila-gilaan gitu teman-temannya, diborong sama asing besar-besaran gitu. Kalau teman-teman lihat di sini CSCG itu mereka berdua aja udah akum Antam itu 1,5 triliun ya. Kalau kita lihat di sini foreign net buy-nya itu 2 triliun ya. 2 triliun di harga 2770-an hingga 2800-an ya teman-teman. Jadi memang ya seperti yang saya sampaikan tadi, Antam itu menjadi saham yang bisa saya katakan 2 minggu terakhir ini diborong secara signifikan oleh asing. Meskipun kalau teman-teman track ke belakang, sebenarnya asing itu sudah masuk di Antam itu sejak 18 Januari sebenarnya ya. Sejak 18 Januari asing sudah mulai diakumulasi ya, semenjak ada isu Antam masuk ke dalam indeks MSCI gitu ya. Jadi kan indeks MSCI itu adalah indeks yang menjadi patokan asing ya dalam melakukan investasi di negara-negara emerging market gitu ya. Jadi di pasar modal di negara emerging market. Salah satunya apa ya? Indonesia. Emerging market itu di kawasan mana biasanya? Kawasan Asia gitu ya, Asia Tenggara gitu, Asia arah ya kawasan Asia lah secara umum emerging market ya, dan tentu Indonesia salah satunya. Jadi memang sejak Antam masuk indeks MSCI, asing mulai perlahan-lahan masuk di Antam, cicil pelan-pelan. Dan ketika indeks MSCI resmi dikeluarkan dan Antam adalah salah satu dari saham yang masuk dalam indeks itu,
asing mulai jor-joran masuk di Antam. Nah, itu teman-teman ya. Gitu. Jadi memang asing cukup cukup agresif di Antam untuk kali ini ya. Dan area beli asing pun di area sideways ini tadi kalau teman-teman lihat ya, 2.700 hingga 2.800-an itu adalah average dari asing. Itu jadi ya kalau teman-teman ada yang baru mau masuk itu sangat bagus sekali karena nggak jauh beda dengan harga masuk asing gitu ya. Cuman begini, ada satu hal lagi yang mau saya share teman-teman ya. Jadi Antam ini ada yang cukup unik dari saham Antam ini di hari Jumat kemarin. Jadi kemarin saya sempat lihat dan saya sempat berekspektasi Antam, oh ini akan closing di di 2880 atau closing di 2890. Tetapi ternyata di closing itu Antam diguyur habis-habisan, ditarik lagi ke bawah sehingga dia closing di 2840 ya. Jadi kalau kita ubah teman-teman ya, ini menjadi chart menit ya, menjadi chart per menit, teman-teman akan lihat di sini ya. Antam ya ini oke, dia bergerak sepanjang hari ya. Dan di sini di jam 14.50 Antam itu dia mencapai level 2890 ya, 2890. Akan tetapi di 1501 ya. Jadi kan ini freeze time kurang lebih 10 menit pra closing. Setelah pra closing selesai, freeze time selesai, Antam ditarik ke bawah ke level 2840 dan ini dihaki teman-teman ya. Ini turun berapa tuh? 70, 60, 50, turun 4 tik. Antam turun 4 tik dan diguyur habis-habisan. Kalau teman-teman lihat di sini indikator volume sangat tinggi sekali ya, yang menandakan memang terjadi transaksi besar-besaran di saham Antam ya. Dan ketika saya coba track ke belakang ya, ini saya ambil dari 14.49 ya, dari sebelum freeze time. Jadi dan ketika kita tarik ke belakang, saya tarik ke belakang dan saya coba lihat di running trade, itu pertama DX ini akumulasi besar-besaran. Ini DX-nya DX asing ya. Ini DX asing, bukan DX lokal, bukan DX yang domestik, tapi ini foreign ya. Ini kan bisa dilihat nih foreign ya. Itu dia akumulasi nge-HK lah gitu ya. Intinya nge-HK di 2880, lihatnya ini DX ngeborong saham Antam gitu ya. Ini diborong habis-habisan sama si DX nih ya. Kalau kita lihat kemarin juga DX itu ini DX kemarin ada net buy di Antam itu sebanyak 395.000 lot ya. Di rata-rata 2850 gitu ya. Jadi memang ya ini kan freeze time-nya pra closing, tetapi kalau kita cek dari pagi mungkin DX pun udah mulai cicil beli Antam gitu ya. Oke, ini DX akum gitu ya. Lihat dengan jumlah mungkin yaitu tadi total 395.000 lot DX akum ya. Oke, ini masih 1449 posisi ya. Lihat ini DX masih nih ya, dia masih ngeborong saham Antam. Ya, ini di HK sampai akhirnya naik 2890. Ya, jadi di HK terus ini ya. Kalau menurut saya sih sederhana sih ya, saya nggak mau analisa ribet-ribet ya. Itu karena kalau saya lihat dia punya average di 2850 ya. Dia punya average di 2850, oleh karena itu dia mau angkat ya supaya dia posisinya floating profit. Sederhananya sih seperti itu kalau saya melihat ya. Oke. Ya, ini DX mulai selesai ya, biasalah masuk MG si broker copet. Oke, di sini FS pun dia guyur juga ya, dia ngehaki, balik lagi ke 2880 ya, udah sempat 2890 dihaki tadi. Terus si YB pun oke, di sini mulai menarik ya. Di sini mulai menarik. Lihat. Ini 1449, posisi masih 2880 ya. Ketika di 15.00 itu teman-teman lihat di sini Antam turun 4 tik ke 2840 dan kalau kita lihat itu yang ngeguyur si CS gitu ya. Nih kalau teman-teman lihat di sini si CS nih gila-gilaan nih ya. Ini cuman dalam waktu berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 transaksi ya, artinya 13 frekuensi, 13 kali transaksi ya. Dalam 13 transaksi ini si CS ngeguyur Antam mungkin ya kasar-kasar 70.000 lot lebih lah ya. Makanya dia langsung
kebanting turun beberapa tik ya. Nah, kalau kita lihat secara jeli sebenarnya posisi CS itu di mana sih? Ya. Oke, dia hari ini CX lumayan juga sih ngeborong Antam 1,2 juta lot di average-nya 2840 gitu ya. Di samping juga si CG. Kalau kita lihat di sini ya, CS ini punya kepentingan nggak sih? Kenapa dia ngehaki Antam? Itu yang jadi pertanyaan saya awalnya. Setelah saya analisa lebih dalam, si CS ini ternyata punya kepentingan di Antam. Kenapa dia ngehaki? Pertama ya, pertama sih, tapi ini alasan utamanya. Alasan utamanya adalah karena si CS ini dia adalah asing yang paling banyak mengakumulasi Antam. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di sini, si CS punya Antam itu 3,4 juta lot di rata-rata harga 2.772. Ya, sederhananya seperti ini kalau saya berpikir ya, CS dia masih dalam posisi akumulasi. Ya, dia posisi akumulasi masih ngumpulin Antam lot demi lot. Ya, dan dia belum mau Antam itu terbang. Ya, kalau dia ngehaki artinya dia belum mau Antam terbang kan gitu tuh sederhananya. Kenapa dia belum mau terbang? Om trader, nah, mungkin ada yang nanya gitu kan? Kan dia udah punya posisi harga di bawah, mestinya kalau harga terbang dia seneng dong. Ya benar. Kalau jawabannya nih ya, benar kalau misalnya si CS ini udah selesai akumulasi. Pertanyaannya, kalau dia masih mau akumulasi gimana dong? Ya, misal dia target dia mau akumulasi Antam 5 juta lot dulu di harga 2.700. Kalau Antam udah keburu terbang ke 2.800, 900, 3.000, sementara dia baru kekumpul 3,4 juta, artinya kan target dia belum terpenuhi. Nah, jadi sebelum harganya terbang, dia haki dulu Antam supaya balik ke range harga di mana dia mau akumulasi gitu. Di mana areanya? Di 2.700 hingga 2.800-an. Dia belum mau Antam breakout dari 2.900. Sederhananya seperti itu, ya. Terus kita sebagai retail ya, trader retail ya, karena itu saya berikan channel YouTube ini namanya Trader Retail karena kita ini cuma retail ya. Kita nggak bisa memutuskan untuk menaikkan atau menurunkan harga. Yang bisa kita lakukan hanyalah ikut sopir kita gitu ya. Sopir kita siapa? Si asing ini tadi dalam hal ini ya, atau si bandar lah ya, bisa lokal bisa asing. Sebagai penumpang kita ikut gitu ya. Jadi kita sebagai retail ya sudah ikutin aja asing ini mau gimana gitu loh ya. Kalau misalnya asing masih beli ya udah kita ikutan beli aja. Yang penting harga beli kita jangan sampai terlalu jauh dengan rata-rata harga beli asing gitu. Pada saatnya nanti Antam pasti akan dibuat breakout ya. Percaya deh sama saya ya. Pada saatnya nanti Antam pasti akan dibuat breakout dari 2970 ya ke 3.300 dan akhirnya dia bisa ke 4.000. Cuman pertanyaannya kapan? Itu yang kita tidak tahu ya. Yang bisa saya berikan yang bisa saya mungkin sharing ya, yang bisa saya sharingkan hanyalah harga Antam akan mulai diangkat ketika asing selesai akumulasi ya. Karena setelah asing selesai akumulasi, dalam teori bandarmologi fase selanjutnya adalah fase partisipasi di mana orang-orang mulai banyak gabung, asingnya udah selesai, dia punya harga bawah, lalu harga mulai dinaikkan, lalu retail mulai banyak bergabung, baru dinaikkan harganya gitu ya, sampai ke puncak harga yang menjadi target profit dari atau taking profit si asing tadi. Itu yang bisa saya sampaikan ya teman-temannya. Jadi Antam ini kalau menurut saya perjalanannya masih panjang ya. Memang ini Antam cocok buat teman-teman yang mau swing ya, keep Antam buat mungkin 1 tahunan ya, keep Antam sampai akhir tahun. Menurut saya sih ini saham akan bisa breakout dari 3.300. Cuman memang harus sabar gitu ya. Buat teman-teman yang nggak sabaran ya udah bisa main saham-saham gorengan kayak bank-bank kecil itu kan. 1 minggu, 2 minggu naik 100% hingga 200% gitu ya. Tapi kalau yang mau buat investasi sampai akhir tahun, mungkin Antam bisa menjadi salah satu pertimbangan. Oke ya, mungkin itu tadi teman-teman ya. Kayaknya ini sekali ini kita bahas Antam itu sangat detail, sangat mendalam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Kalau misalnya ada teman-teman yang tertarik untuk belajar saham, ya, ingin bisa melakukan analisa sendiri, ya, nggak cuman ikut-ikutan orang, nggak cuman beli itu karena lagi ngetren, ya, tanpa ada analisa yang jelas, ya, yang akhirnya nanti terjebak.
cut loss ya, apalagi yang saham pom-pom, bisa ikut belajar di kelas saham yang akan trader retail laksanakan. Nanti kita laksanakan tanggal 6 Maret gitu ya. Nanti di sana teman-teman akan diajari benar dari nol untuk analisa saham baik secara teknikal maupun bandarmologi. Ingat teman-teman, investasi leher ke atas itu penting daripada uangnya teman-teman hilang buat cut loss di saham pom-poman. Lebih bagus buat investasi di ilmu, di pengetahuan ya, karena sampai kapanpun pengetahuan akan selalu melekat di kepala kita gitu teman-temannya. Jadi yang mau gabung silakan aja klik link deskripsinya ya, saya letakkan di kolom deskripsi di bawah. Bisa langsung diklik link Telegramnya, langsung gabung di sana ya. Bisa tanya-tanya dulu dengan staf kita terkait paketnya, lalu biayanya berapa, dan yang jelas biaya pasti sangat murah ya, karena kita nggak pernah mahal-mahal kok. Kita trader retail pasti selalu mempertimbangkan ya kita sesama retail lah gitu ya teman-teman. Oke, demikian tadi teman-teman pembahasan saham Antam, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini sehingga channel ini boleh semakin berkembang ke depannya. Tekan juga tombol like, komen, serta share video ini sehingga semakin banyak orang-orang yang dapat menikmati video analisa dari kami. Terima kasih.